Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Saat pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942, Jepang berjanji untuk membebaskan Indonesia dari belenggu imperialisme Barat. Namun, pada faktanya, Jepang justru ingin memasukkan Indonesia ke dalam kekuasaan Kekaisaran Jepang. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia pada saat itu, akhirnya Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan yang kita kenal sebagai Janji Koiso, yang disebutkan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Untuk melunasi janjinya, Jepang kemudian membentuk dua lembaga, yakni BPUPKI dan PPKI. Saat ini bersama saya sudah hadir seorang sejarawan sekaligus pemimpin redaksi dari Tirto.id, Ivan Aulia Ahsan. Selamat datang, Ivan. Terima kasih. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat, Manda. Sehat ya? Manda sehat juga? Sehat, Ivan. Oke. BPUPKI dan PPKI ini adalah dua lembaga yang memang terbentuk atas fasilitas dari Jepang. Tapi kita tidak dapat menyangkal ya bahwa keduanya ini memang memiliki peranan penting dalam melahirkan Republik Indonesia. Nah, menurut Ivan, sebenarnya bagaimana sih jalannya perdebatan tentang keindonesiaan di dalam sidang-sidang di dua lembaga tersebut? Dalam sejarah Indonesia ya, bagi saya perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI adalah salah satu perdebatan paling bermutu. Ya, selain nanti juga ada perdebatan di Konstituante ya, dan di beberapa lembaga lain. Mereka menghasilkan banyak sekali gagasan-gagasan dasar tentang negara yang diikuti oleh kita sampai hari ini. Memang betul ini lembaga yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah Jepang. Ya, tapi apakah karena ada fasilitasi ini kemudian hasil yang dikeluarkan oleh lembaga ini jadi tidak legal? Kan enggak. Ya toh hasilnya tetap dipakai hingga hari ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bentuk republik, semua hal-hal yang mendasar tentang negara beserta konsepsi filosofisnya dihasilkan dari sidang itu. Akhirnya kemudian hasil-hasil sidang itulah yang banyak menjadi titik balik keadaan politik di negara ini. Misalnya, yang sampai hari ini kita masih merasakan isunya adalah misalnya perdebatan tentang dasar negara Islam atau dasar negara agama atau sekuler. Itu bermula dari perdebatan di BPUPKI. BPUPKI ini terbentuk anggotanya oleh kelompok-kelompok yang dari latar belakang ideologi. Nanti PPKI beda lagi. PPKI latar belakangnya kedaerahan. Perwakilan Indonesia Timur, perwakilan Maluku, dan lain-lain. Kalau BPUPKI perwakilannya ideologi, perwakilan Islam, perwakilan nasionalis sekuler, dan lain-lain. Nah, perdebatan dari BPUPKI kan sampai hari ini masih terjadi di Indonesia ini kan. Masih banyak orang yang menghendaki misalnya pembentukan negara Islam. Ya, begitu juga dengan misalnya konsepsi bukan dasar negara ya, tentang teori negara. Misalnya Supomo mengajukan gagasan tentang negara integralistik. Tidak hanya Supomo, ada Yamin dan lain-lain. Ya, nah akhirnya mereka mengambil konsep dari mana-mana. Ya kan? Formulasi pemikiran mereka mengambil konsep dari berbagai. Kalau kita bicara soal misalnya kosmopolitanisme pemikiran, ya disitulah pertama kali muncul perdebatan sebuah negara yang sangat serius, gitu, yang sumbernya diambil dari mana-mana. Misalnya Supomo karena kuat di hukum adat, dia banyak mengambil dari nilai-nilai yang dia klaim sebagai tradisi asli Indonesia. Begitu juga Soekarno ketika dia memperkenalkan konsepsi Pancasilanya. Begitu juga Yamin, begitu juga Hatta. BPKI sudah selesai ya, dibubarkan kemudian oleh Jepang. Hasil paling ini ya Piagam Jakarta 22 Juni, yang sampai sekarang masih dibicarakan oleh orang-orang Indonesia. PPKI kemudian dibentuk kan, sebagai pengganti BPUPKI dengan perwakilan-perwakilan yang tadi saya bilang berdasarkan representasi kedaerahan. Nah, di PPKI ini
yang dibahas apa? Konstitusi. Mereka membahas mengesahkan undang-undang ya lewat perdebatan dan sidang yang berlangsung sangat singkat. BPU ke PKI punya waktu yang lebih panjang, ya sekitar 3 bulan. Ya meskipun rangkaian sidangnya cuma 2 kali ya, 1 minggu, terus serangkaian sidang kedua 1 minggu, terus rangkaian sidang ketiganya pas reses, jadi bukan dianggap sidang resmi. PPKI lebih singkat lagi. Ya mereka meneruskan perdebatan ataupun kesepakatan yang sudah dihasilkan dari BPU PKI dibawa ke PPKI, dan disitulah mereka mengesahkan secara legal bahwa disitulah Pancasila disahkan. Wah, menarik sekali ya Ivan ya. Ternyata hasil-hasil sidang dari 2 lembaga tersebut merupakan hasil-hasil dari berbagai perdebatan yang bermutu pada saat itu. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, akhirnya Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Keesokan harinya, pada tanggal 18, PPKI akhirnya berhasil merumuskan dasar negara Indonesia. Sekian yang kita bahas pada episode kali ini. Sampai jumpa di program Jejak Sejarah berikutnya.